Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartanya halal, baru disedekahkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal atau enggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas mbahmu. Sementing mulang ikhlas, mulangi rapayu ikhlas. Kalau terangkan ya, terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna, potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu nggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa mansukh. Lah untuk memastikan nasa mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan mansukh. Ketentuannya tidak akan mansukh, tidak akan dinasah. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una filawwa itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah wattaqu yauman turja'una filawwa. Jadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikirin niku Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi Rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil aslam. Terus dzalikum fisq. Terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah, status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja nggak bener kok muni diikhlaskan, diikhlas nombahin, nggak ada. Itu kan seperti sodako itu pakai hartanya halal, baru disedekahkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nombahmu. Sementing mulang ikhlas, mulangi rapayu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai apa yuk? Mau diikhlaskan apanya coba? Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok nggak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal.
Wong al-yauma iku dzaraf ku dhe ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Pancen padha ra isane. Mesti ana wong dalil al-yauma takok mbah niku dzaraf. Ujug-ujug dzaraf kok ning ngarep ngono cara nahwu coba. Bisa dzaraf di depan. Tidak bisa, dzaraf itu butuh ta'alluq. Ta'alluq itu mesti mendahului dzaraf. Ujug-ujug dalil kok al-yauma ing dalam iki dina. Ing dalam dari apa? Tapi baru kayak bodoh bareng-bareng ya aman wae. Mane bodoh kan seneng mbek bodoh. Ngeter itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ana dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kula bingung bodoh ya rawani ngenyek. Piye ana hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusufi wa antastaqsimu bil aslam. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al-yauma ing dalem iki dina, ya isa wis dadi putus asa. Ya isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya isa yai asu. Al-yauma ing dalem iki dina ya isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran iku sapa to? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, cek diskusi. Islam wis bakas, KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok cek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat. Fussilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail. Itu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris, gak mikir. Bensin tas solar wis ra mikir, wong di mobil alhamdulillah. Pokoke takokane rime blong ta ora ngono tok. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana. Sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Misalnya tak ceritani, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi mau baru kayak bodoh, alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampai nes bodoh lah serapopo. Wong sapi pinter-pinter wong cara pangeran ya tetap bodoh. Jadi aku muni bodoh kalimatu madkhin ora kalimatu dzammin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukum ku ora penting, sing penting hukume Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga
alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho itu kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bi ma'ruf, nak masyarakat ya terus, aw tasrihim. Nak ora tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan. Sing apik, pegatan apik ya orang nggawa donya, orang ngetekno donya wis pegatan. Aja kok ora habis ngetekno donyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebakas. Tapi baru kaya ra paham. Amin. Jadi betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lu lha opo barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana tuh? Seperti tadi kan? Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara, amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Oke tak kawekno jeng sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus, au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Ya tasrih biasan kira-kira nak dadi manten sugih ya pegatan tapi aja ngetekno donyane sik. Nah, karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau nggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang, sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Nggak orang pegatan segawe alternatif. Nggak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten. Kulo bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetap bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim kok wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah repot. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat zalim itu waktu syak fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayuna lam yazlim nafsah. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah, siapa sih yang nggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah inna syirka
la zulmun azim. Enggak, maksudnya bukan dolim batu syek fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik itu gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan, itu dianggap ajaran sesat ya. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksud ya? Seneng dunia kayak ngoten. Zaman sahabat, banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senengnya dunia juga perangkat kebaikan. Wong syarati jihad wajah itu bi amwalikum wa nafsikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan, 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu tidak harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsir kan macam-macam. Tapi itu sudah, itu resiko. Dan yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras, man fassarul Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, maka sama juga pesan 1 tiket kan neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah, saya naik dewi urung pati neraka lah. Cuma ya rondo-rondo ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka, kiai ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah. Ya, dengan zaman yang sudah berubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zina linnasi hubbus syahwati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten. Aku seneng duit. Aku itu kedunyan. Aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid. Aku seneng nak ngaji. Aku seneng ngaji wakil. Banyak ya dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak.
bukan urusan salam templek, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong oleh nafsiri, iya ben sing salam templek akeh. Jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik. Tapi sekarang kan muni aku laris pengajianku, wong pikirannya wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet soal zaman akhir ruwet, tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon, santai mawon. Kiye kersane apa itu kersane apa? Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ilmiah dua bloknya kera ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu biasanya kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70, 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian boleh darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau di sahur 100 rupiah mesti gak riba, karuan 100 tetap 100 kan gak riba, tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga. Wong dina'udzubillah, ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya, saya ingin, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah, tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran ditagih kan. Nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet dihitung. Jare sing ngutang, murian mau 3.000 Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Udah tak pantan tengah pulau. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Nah saya bareng, ya nak ngono sahur pedet atau mending ngono. Pedet apa Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sisi tok milih pedet biasa, dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa, itu cara rambut utang, wis dia anak putu. Aduh Pak, tahun 70 nak dua anak putu wis. Luas ta kondo. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar.
Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Jadi kiai gak salam template 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam template 50.000 20.000. Takokane nek dijawab keliru swarga. Mane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti pantese kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murwat. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunnatullah. Dirabi tiyang di masnala sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipek. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu, berarti kalau mungkin tolak mungkin tidak, pilihannya tidak tolak karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau qaulu arbabiha, padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya saya bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu pegat tau urung? Urung legus lumayan gue cadangan. Pusing munah kan? Dilaporan KUA ora resmi. Coba kira bingung gitu tiga. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngeloni, wis jejar kampus tenan. Kan ora nuntungi. Salam template mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak pamon. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran niku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembangno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku dongaku rapati mandi lha, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkel Allah. Ya mun kes tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dekne mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segala 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Terus bater. Nane kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kata Allah, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kulo yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu.
Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gadakku tak dol 700 rupiah. Ibu tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau tidak mau? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kalau nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kalau nu akhirnya takut, iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula jadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira itu? Ana sedaya iku berarti wong kusuk. Ampun, weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen kan ngali? 10 ana. Dari iki ra ono. Jane ono. Piro pirang persen? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti saiki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan?
Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ya ora haram. Haram lo sama ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim ra apa-apa. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti angger kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom awake kekar, gua pacul, tenang ya, nek wong ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ning kebon kurma? Tenang. Ya liwat ngarepe Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake cek gak gelem ngaji. Cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak mau diajaran. Lu itu nabi, malah saya tambah yakin. Jadi Muhammad nabi tenan. Enggak mubalek. Hebat. Jadi dia tidak mubalek, enggak kiai, enggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomong ngeten butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim, tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lah Gus yo sokon melok-melok, lek malah ra aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bondo. Terus dia mau angkel ambek awake dhewe terus poso napa dalah. Nggo ngafaroi bantah Nabi demi bondo. Semenjak niku terus dalail dadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya adalah poso setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini ku alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Abdu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso nopo setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus napa Idul Fitri tanggal 1 ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa tapi itu sebagian ulama sebagian liyane tenang mawon mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29 sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengaramno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saake malaikat menyen agak diharamno. Saake malaikat begini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih napa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 ya 30 hari ya minggu dia 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sa'ban sudah beda
Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, lo nak bingung yo gampang, pokoknya fakmilu idata saban salah sina yoman. Loh, tapi salah sina yoman yang awal sabane wis besok. Paham ya? Lho nggih lho. Paham Mas Abu ya? Salah sina yoman saban jebule sing sitok misale Mustofa ngitunge Ahad, sing Ruhin ngitunge Senin. Tak tetep ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatane bahak ra poso, bahak poso. Lah nek sing biasa poso dalail malaikat iki dicatet bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan saking malaikat. Mergo niki bingungno. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Wah, ana poso sekarang lu cocok kok. Mergo ya mergo ora usah poso niku maksudnya. Mergo ora usah napa? Poso. Loh, karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan pokoke seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram nglakoni. Kowe wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran wong ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Berarti sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran apa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, yaumus syak tetep pasani wae. Piye wae yaumus syak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya yaumus syak sebetulnya setelah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bolak-balik sing dalail keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus poso, pangeran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina yaumus syak. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik nak dua pendapat ekstrem di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Sok bijak tapi asline nakalan, mergo untuk pendapat loro. Paham ya, agak tunggal itu nak tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus ana ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail, cek Senin Kamis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat sudah diperdebat. Mohon globalin malik teng cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang roh rasane dadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalimno wong tahqiq, ya ora ana wong alim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong alim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya wis ra kepen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong umpama mondok salaf lah tetep ra alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tare. Misalnya kok rukun yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Engkar kok Banyuwangi terus go bojo ya. Yang ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira cowok enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermondok untuk tujuh. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Pondok ikut bisa maca Bukhari, Muslim.
Ya kadang kita hanya misalkan pokoknya sholatnya madhep ngulon, kita nak salam yang ngalor sih, ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen mbon. Lawan yo repot. Mas kalau kowe dolan ning kanca, pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo ngindari wong judes ning omah iki. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngindari jatah blojo karuan. Timbang esuk-esuk mari tukaran ibu-ibu silatur. Mau nak bojo sore kan benes baratus setan ilang mulai. Mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok mlaku-mlaku. Jajan munculnya setengah pitu esuk keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini mirang-mirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah, jebule plesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah rek kuwatir ngadepi wong ngono. Ya itu bukan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa wong gelem. Paham ya, ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabah ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat. Tapi ngadepi konteks sosial yang beda-beda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kali sama jadi kiai. Di satu sisi pelaturan pondok harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran sing nemen kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai. Kuwi tak dadekno kiai bendadani wong ngira wong ambil bendadani malah mbok boyong ora sida bendadani wong mbok boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh sing saya temui itu punya nurani mesti paradoknya di situ. Lah ya Gus pondok ora ono pelaturan ya ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya ora khase kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Agus betul teng pondok maling, mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula tukang nyolong, dadi kula pondokno ben mari. Lah jenengan boyong terus nyolong terus mawon. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula pun ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondokno ben mari. Piye ora cukup. Kan tidak mungkin pondok tanpa pelaturan. Pelaturan tidak apa-apa terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum sebenarnya kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu.
Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kula terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kula terangkan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jenengan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2. Juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini rumah tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan had. Ya tegakkan apa? Had. Tapi ketika eksekutor, cara saniki algojone mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling faka'an nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung. Marah. Ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi. Dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Fakih fala ahzan, fakih fala abki, wa umati tuqau baina adurikum. Lho aku ra susah piye, iki ku santriku, umatku, tangane diketok ning ngarepku, kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu, ya gampang tuh ya Rasulullah, ya ora usah diketok. Sahabat yo nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepuro mawon ora usah diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zaka sultanusu'in iki kula waca. Zaka sultanusu'in allazi ya'fu 'anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zaka sultanun apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa kerusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilangi sik. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya sudah ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah Rasulullah saya maafkan. Lah ngono dan aku. itu hebat. Lo coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Loh paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kafe. Maksudnya tak ceritani. Jadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika eksekutor ngetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakalkan? Gampang to ya Rasulullah. Lan jenengan ngoten ora mawon ora diketok. Nabi iku sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal sing wis terbukti salah kok ora ana hukum. Tapi hukuman iku iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos ndak masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ana hukume edian ora. Dadi aku mergo. Iku ora contone. Kecuali cerita-cerita ning kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, iku ora ana kembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan, Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji mek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Ngene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Oh, nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki bet. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umumnya dosa itu kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jar nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Kurang aja. Jadi dia nang contoh dosa sing apa ya ora seneng setan. Wah aneh kan iki. Oh, dosa. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye wis zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saya iku
Mulane Gus, minuman keras nek diombe wonge mati diteket setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng, ngombene dipek. Mulane hukumane berat Gus, biasane mati ya. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, biasane setan nulung. Gus iki lah yo ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Lah ya, kok apik utekam lah ya Gus ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Ya jane iku sing nyarano kula. Wis Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Lah ora enak. Engko nek ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soleh biasa-biasa wae kok tetap awor kula santai Gus. Mergo jare nak soleh nemen keluargane awor Nabi mriyang gitu maksudnya. Wah sungkan aku dilak-diluk terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh yo nemen-nemen. Kira ngajar, kira. Lah iki ndekne wijine rasional urusan ngono. Amaca kitabe blober tapi nak urusan ngono dene. Ya muga-muga rezeki utek ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah tak niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sampai ndak harus gimana pun sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Wong kula wiridan ya ora kuat. Jadi yang berkonco-konco enggak umrah lagi. Kak, bisa naik cukup, Mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, ora usah kon umrah bolak-balik. Wah ulama ya kena kitab Iqra bismillah. Ora ono niku Quran dimulai tuh bil baiti ora ono. Pertama yang kon maca. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Ora ono cerita liyane ilmiah. Lah iki ulama, dadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di juhura kalian naskar-naskar. Tak kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mati. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wakai kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Cara sing belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwarti. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, Gus kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditakdir wajib. Ini kok nggih. Ya kaya kula mari kadang wah ya repot. Kalau nu cara melarat malah enak mikir kaji. Kadang ditakdir mampu napa? Nek rugen kula takok, wah kula ora kepikiran blas ora wajib. Oh, tekale pikir gowo-gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib enggak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu 'alaihim. Sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimah tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat, setengah dukun.
Sing melarat njodongano jembar rezekine, sing buka toko ya ben penglaris. Paham ya sing duda-duda ya kepen nang payura. Itu ndak harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono iku, Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah, nek sing kiai-kiai ngoten wae ono ae dongane. Buka toko ben laris. Istiwa si bebas wae akad legi apa kok sesuai wae ono cara-carane opo piye mungkin dia ra toko kok carane ada mulane kula nyuwun tenan kula bola-bola wae jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon ora usah sowan-sowan gutung kula iki bukan metu suwane mudine tok nganti sane wae recep mulai tenyoro tenan kula ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Niku teng kawasan Sedan. Niku keputusan niku haflah akhir sana ini ngundang kula. Ngundang kula kan pidato mau itu hasanah itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kula calon mubalek lah mau itu hasan. Panitiane sowan kula. Niku Gus, wae jenengan kiai-kiai pun persona jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun, karena ini sudah keputusan para kiai. Kalau aku kiai, akan duduk ke keputusan kiai malah lucu tuh. Aku kiai, jadi wajib duduk ke keputusan apa? Apa panitia? Waduh, iya selalu. Aku lagi tenang aja beguyon. Aku itu kiai, coba intimidasi ke keputusannya apa? Kiai. Dikandakno ning para kiai sing mutusno, jare Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu mbek ketua iki. Wah, aja teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben wis piye ben ngomong kene untuk barokah ing alimmu ngene-ngene. Aku tuh rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman-teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa? Tapi nek sing kados kula nu ampun diundang. Di bang-bang kecewa. Ngono pula balik. Wingi entuk tamu ke situ foto. Gus niki kudu jenengan pidato nang situ foto. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jawaban kuwi enak. Padha aku nuruti kowe ora ngono madoh to. Kowe aneh-aneh. Adom kon ngergani aku dari situ bodo Rembang wae. Lah aku nuruti kowe ya ado marane ngono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai imam. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya Om. Dari memang saya itu bukan bapak, ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Tapi sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rukin ngomong apa percaya, umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rugen Gus Bak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini ra suwe-suwe kan ya ra suwe-suwe tugas. Sing umur suwe-suwe lara. Kalau niku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga, ndekne ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kula kepen umur panjang. Mbak pangeran ra dijawab. Mboten apa? Nabi Ibrahim umur panjang, mbak pangeran ra dijawab. Suatu saat dekne ditamu wong tua. Untune wis ra ono, tuwek nuno-nuno. Disuguhi kurma mbek apa? Anggur. Anggur sing wis wabam sing mateng nih. Tiap dipangan meler-meler sebelum meneh. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti masuk buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler kuwi. Dadi pengenan ora dijawab. Ana satu wong tuwa. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha iku ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah kudu situ. Terus akhirnya alami mawon Gusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok lha opo? Santri ra duwe putu bosen ngrumat, bojo judes. Anak bosen ngru. Salami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya.
Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Gitu aja kok Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li, wa tawafani makanatil wafat khairan li. Dari Nabi kan adungan, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik, matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pangeran, kepengen umur napa? Kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga tidak mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi, warung Nabi dukung, ya sudah ya Rasul, jangan dipotong kok gampang. Orang iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Nah, tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita apa. Terus Nabi cerita, walakin ta'afu bainakum, terus njare korbane. Ya Rasulullah dimakingi kula bebas no. Sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa ad'un ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah piyambak zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah. Maghrib awal berkuat jelek, tak orang datang semuanya jelek.